Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lelawati, Unit 3 semester 6, Prodi PGSD, Universitas Samudra. Tentang hakikat dan konsep perspektif global. Yang pertama, pengertian. Perspektif global adalah suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian atau kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Perspektif global ini adalah suatu pandangan yang timbul akibat suatu kesadaran bahwa kehidupan adalah untuk kepentingan global yang lebih luas. Seseorang harus berpikir global dan bertindak dapat secara lokal. Sebagai pendidik, guru memerlukan suatu pendidikan yang akan menolong siswa untuk mengarahkannya kepada kehidupan yang kompleks dan menjadi pengertian yang sempit tentang ruang, ras, agama, suku, sejarah, dan kebudayaan. Yang kedua, konsep globalisasi merupakan proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek lainnya. Ciri globalisasi, konsep ruang dan waktu yang mengalami perubahan, ekonomi global yang meningkat, interaksi budaya yang semakin meningkat, meningkatkan budaya kehidupan dengan lingkungan yang luas, derasnya arus informasi dan komunikasi, dan meningkatnya masalah bersama. Manfaat belajar perspektif global bagi mahasiswa. Yang pertama, perlunya mempelajari perspektif global karena sebagai calon pendidik kita harus ada bekal untuk mengajari kepada siswa kita bahwa dalam kehidupan ini perlunya ada global dalam kehidupan. Menurut saya, sebagai calon pendidik kita memerlukan suatu pendekatan yang akan menolong siswa untuk mengarahkannya kehidupan yang sangat kompleks, apalagi sebagai calon guru sekolah dasar. Kita harus menanamkan kepada siswa sejak dini tentang ruang, ras, agama, suku, sejarah, dan kebudayaan. Dan kita mengajarkan kepada siswa berpikir global dan luas dalam bertindak dapat secara lokal. Hal ini harus kita tanamkan pada siswa bahwa kehidupan kita ini adalah bagian dari kehidupan dunia. Kita tidak dapat berkembang tanpa adanya hubungan dan komunikasi dengan dunia luar karena kita hidup saling bergantungan. Perspektif global dipandang dari sudut-sudut ilmu sosial. Yang pertama ada sejarah. Perspektif global pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1950-an, berkembang secara baik pada tahun 1970. Perspektif global di Indonesia mulai diterapkan pada kurikulum pendidikan dasar dan menengah tahun 1995 dan secara jelas dan tegas sebagai pokok materi IPS sejarah lakunya ke kurikulum tahun 2004 dan secara jelas menanamkan perlunya perspektif global diajarkan di sekolah dan pertama muncul perspektif global di Amerika Serikat. Sejarah nasional mengajarkan dengan secara keseluruhan yang sangat penting untuk mengenalkan peristiwa-peristiwa yang sifatnya nasional dan untuk menanamkan semangat nasionalisme memanfaatkan raya bangsa Indonesia. Perspektif global dan dalam geografi. Aspek geografi, banyak peristiwa alam yang terjadi pada era globalisasi, misalnya perubahan iklim, pemanasan global, gempa bumi, tsunami, dan mobilitas penduduk. Sebelum era globalisasi dapat dikatakan keadaan iklim di setiap negara akan sama dari waktu ke waktu. Iklim tersebut dapat diperkirakan secara tepat. Sedikit sekali terjadi perubahan iklim. Namun, setelah banyak industri besar yang dibangun, terjadi pemanasan bumi yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia yang langsung dapat dirasakan, antara lain terjadi perubahan iklim secara besar-besaran. Contohnya di Indonesia termasuk negara tropis, terjadi perubahan iklim yang sangat besar, penggantian musim kemarau dan musim panas hujan yang tidak jelas. Perspektif global dalam politik. Ilmu politik mempelajari negara, tujuan negara, dan lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu. Stabilitas dan kemajuan politik Indonesia, khususnya politik luar negeri, berpengaruh terhadap kondisi politik global. Hal ini tentang dampak konferensi Asia Afrika, pimpinan dan pengaruh Indonesia dalam gerakan non-blok terhadap kebangkitan di Afrika dan Amerika lebih atau negara-negara selatan. Pada umumnya, negara Indonesia sebagai warga dunia tidak dapat melepaskan diri pengaruh perkembangan di negara lain, khususnya di negara lain yang sudah maju. Lagi di negara-negara dikuasainya. Perspektif global dalam sosiologi. Menurut Frank
Hay and Henkis, 1982, sosiologi adalah studi ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat hubungan kelompok-kelompok umat manusia dan lingkungan manusia dalam hubungan satu sama lain. Objek utamanya adalah hubungan antara manusia dalam lingkungan sosial di mana terjadi interaksi sosial yang semakin lama semakin luas dan berkembang mulai dari keluarga, teman sepermainan, tetangga, sekampung, sekota, regional, provinsi, sampai ke tingkat global antar bangsa. Perspektif global dalam iptek. Iptek yang terus berkembang merupakan produk akal pikiran manusia. Manusia harus mengembangkan akal pikiran manusia dan meningkatkan daya pikir yang aktif, kritis agar dapat menghindar dari ketergantungan terhadap iptek. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri dalam bidang sosiologi dan budaya menimbulkan dampak negatif dari globalisasi, antara lain adalah meningkatkan individualisme, antara lain perubahan pada pola kerja, terjadinya pergerakan nilai kehidupan dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui, iptek yang harus berkembang merupakan produk akal pikiran manusia. Manusia harus mengembangkan dan meningkatkan daya pikir yang aktif, kritis agar dapat menghindar dari tergantungan terhadap iptek. Perspektif global dalam transportasi. Dari perspektif budaya, kita semua dapat mengamati dan merasakan perkembangan alat transportasi dari waktu ke waktu. Sejarah transportasi dunia dimulai sejak manusia menemukan roda sekitar tahun 3900 sebelum Masehi. Pada saat ini manusia menggunakan roda untuk memindahkan barang. Kemudian roda berkembang menjadi alat transportasi yang tidak hanya digunakan untuk memindahkan barang. Kemudian roda berkembang menjadi alat transportasi yang tidak hanya digunakan untuk memindahkan barang saja, tetapi juga digunakan untuk manusia itu sendiri. Perspektif global dalam komunikasi. Sejalan dengan perkembangan kemajuan dan penggunaan transportasi serta media elektronik, radio, TV, faksmail, internet, kontak interaksi sosial umat manusia untuk berkomunikasi itu juga semakin maju. Di sini seperti yang kita tahu, teknologi sangat maju sekali pada saat ini. Jadi dengan perspektif global komunikasi ini, alat komunikasi kita sangat sudah maju. Yang ketiga, terakhir, pentingnya kesadaran dan wawasan perspektif global. Kesadaran di sini adalah pengakuan diri bahwa kita adalah bagian dari kehidupan dunia yang mempunyai tergantungan terhadap orang lain dan bangsa lain. Peserta didik merupakan bagian dari dunia, maka ia harus diberikan pengetahuan tentang kebudayaannya di muka bumi sebagai penduduk dunia. Tugas guru adalah mengglobalkan pengetahuan dunia dan sikap serta kesadaran terhadap dunia. Guru yang mengglobalkan pikiran muridnya adalah guru yang mau muridnya maju, ya bisa kita sebut dengan global teacher. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.